memiliki pasukan kurang lebih 100.000 pasukan, sedangkan kaum muslimin hanya beberapa ribu pasukan. Dan kekalahan ini tidak lepas dari peran salah seorang sahabat yang memberanikan dirinya untuk loncat ke dalam benteng Musailamah, benteng Bani Hanifah, buka pintu gerbang, dan akhirnya Musailamah berhasil dibunuh oleh Wahsy dengan tombak yang sama dipakai untuk membunuh dulu waktu dia masih belum muslim, membunuh Hamzah paman Nabi. Maka masuk bahasan sekarang, pengumpulan Al-Quran. Perang Yamamah ini memberikan duka yang cukup dalam juga bagi kaum muslimin. Walaupun dalam perang tersebut kaum muslimin menang, namun dalam riwayat disebutkan ada 700 orang sahabat yang meninggal yang hafal Quran. 700 orang yang meninggal dan mereka adalah hufaz, semua penghafal Al-Quran. Maka Sayyidina Umar melihat kejadian ini merupakan musibah nih. Kalau seandainya nanti dalam peperangan yang lain kaum muslimin ada yang meninggal lagi, khususnya bagi penghafal Quran, maka Sayyidina Umar mengkhawatirkan jangan sampai seluruh hafiz Quran ini meninggal. Nah, maka beliau melihat maslahat tersebut. Beliau melihat maslahat tersebut, kemudian mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Beliau datang kepada Sayyidina Abu Bakar, kemudian beliau mengatakan, bahwasanya wahai Abu Bakar, aku mengusulkan untuk dikumpulkan, untuk Al-Quran itu dibukukan, dibukukan, tapi belum dalam bentuk mushaf, belum dalam bentuk mushaf, tapi dikumpulkan. Ada yang di atas pelepah kurma, ada di tulang muda, tapi dikumpulkan karena selama ini tercecer. Ada yang enggak, beberapa orang, mayoritas adalah dihafalkan oleh para sahabat. Maka Sayyidina Umar mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah saat itu supaya Al-Quran tersebut dibukukan. Maka Sayyidina Abu Bakar dengan tegas mengatakan, aku tidak melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tegas itu, Pak. Aku tidak melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Kalau bahasa kita sekarang apa? Bid'ah. Nggak ada bid'ah. Nggak ada cerita kumpul-kumpulin Quran. Nabi kalau memang ini Nabi udah ngumpulin. Ini Nabi aja nggak mau ngumpulin. Kata Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Umar melihat maslahat, wahai Abu Bakar, ini baik, bahwa ini baik. Terus diberikan alasan oleh Sayyidina Umar gitu. Bahkan sampai dalam sebuah riwayat disebutkan, hal apa yang menghalangi kalian untuk melakukan itu? Maksudnya untuk hal apa yang menghalangi kalian? Alasan apa coba? Ini Umar udah kesel nih. Apa sih alasannya kamu dikumpulin? Iya, memang Rasul tidak mengatakan, tapi ini baik. Hal apa yang menghalangi kalian? Kata Sayyidina Umar, ya udah kumpulin. Maka Sayyidina Abu Bakar kemudian memanggil Zaid bin Sabit. Siapa Zaid bin Sabit? Sekretaris Nabi, orang yang semasa hidup Nabi ditugaskan untuk menulis Al-Quran. Salah satu sahabat. Ada 7 atau 10 gitu sahabat-sahabat yang memang dituju langsung oleh Rasulullah, yang
tugasnya untuk menulis Al-Quran. Maka Zaid diriwayatkan dari Zaid bin Sabit, beliau mengatakan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq memintaku menghadap pasca gugurnya para sahabat di perang Yamamah. Aku hadir kepadanya. Ternyata Umar bin Khattab telah berada di sisinya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata, sesungguhnya Umar telah datang kepadaku, lalu dia berkata, sesungguhnya kematian telah menimpa banyak qurra, banyak penghafal Quran pada perang Yamamah. Aku khawatir jika hal ini terus berlanjut, tidak sedikit Al-Quran yang hilang. Karena orang hafiz Quran itu ketika dia meninggal, maka dia membawa dengan hafalannya yang tidak ditinggalkan, kecuali siapa yang sudah belajar kepadanya. Aku berpendapat agar engkau memerintahkan pengumpul Al-Quran. Maka aku berkata kepada Umar, bagaimana kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Umar menjawab, demi Allah ini baik. Penegasan ya, demi Allah ini baik. Umar terus menyampaikan pendapatnya kepadaku sehingga Allah melapangkan dadaku untuk itu. Maka aku setuju dengan pendapat Umar dalam hal ini. Sampai akhirnya Sayyidina Abu Bakar dilapangkan hatinya oleh Allah sehingga beliau setuju untuk mengumpulkan Al-Quran. Maka kalau ada orang bilang bid'ah, orang yang pakai baca mushaf itu bid'ah semua. Hati-hati, jangan gampang-gampang kita masuk dalam perkara. Kemudian Zaid bin Sabit setelah mendapatkan perintah tersebut, dia mengatakan, maka Abu Bakar berkata kepadaku, engkau seorang pemuda yang berakal, kami percaya padamu. Sebelum ini engkau telah menulis wahyu untuk Rasulullah. Karena memang Zaid ini dari dulu, sejak Nabi Rasul, Zaid bin Sabit ini dia menguasai beberapa macam bahasa. Bahasa Persia dia kuasai, bahasa Romawi dia kuasai. Jadi ketika Rasul mengirim surat ke Persia, Zaid bin Sabit yang tulis, diterjemahkan langsung dalam bahasa Persia. Maka kata lanjut, bahwasanya engkau telah menulis wahyu untuk Rasulullah, maka telusurilah Al-Quran dan kumpulkanlah yang sudah ditulis selama ini. Kalau telusur, terus kumpulin jadi satu, jangan mencar-mencar. Ya, satu bagian dipegang ini, satu bagian dipegang ini, enggak. Jadi Sayyidina Abu Bakar meminta untuk dikumpulkan menjadi satu. Maka Zaid berkata, demi Allah, seandainya dia memintaku memindahkan sebuah gunung, niscaya akan lebih ringan daripada mengumpulkan Al-Quran yang dia perintahkan kepadaku. Nah, ini perkataan dari Zaid bin Sabit. Karena beratnya tugas ini, karena nggak sembarangan orang bisa mengumpulkan Al-Quran, tugas berat, Pak. Ya. Namun karena kemuliaan ini, apa yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Bayang tidak Pak, kalau Al-Quran ada Quran dalam bentuk fisik ya. Maka kalau ketika ada bahasa Iqra dalam wahyu Allah dalam Al-Quran, Iqra di situ bukan Iqra ada tulisan terus dibaca seperti hari ini Pak. Iqra di situ artinya apa? Talaki langsung dengan orang yang hafal Quran. Maka kalau seandainya hari ini kita nggak ada Al-Quran, berarti kita ketika belajar Al-Quran nyari orang yang hafal Quran, minta dipandu. Bismillahirrahmanirrahim, dipandu satu-satu. Hari ini kita Al-Quran di mana-mana ya, di mana-mana. Dalam diri kita setiap hari 24 jam bawa Quran nggak? Ini di HP ada beberapa aplikasi. Kalau ingin baca Al-Quran bisa nggak dimanapun tempatnya?
Tapi nyatanya berapa banyak kita baca Quran? Berapa kali kita sudah Al-Quran? Nah, ini PR buat kita. PR buat kita. Dulu Al-Quran nggak ada, tapi orang berlomba-lomba ingin mempelajarinya dengan sungguh. Hari ini kita sekali keluar dari rumah, Quran ikut sama kita. Di HP ada, kalau ada di laptop ada HP tiga-tiganya ada Al-Quran. Pertanyaannya, berapa banyak yang sudah kita baca? Sudah banyak kemudahan, bukan banyak, sangat banyak kemudahan yang ada hari ini. Dulu kita cuma bisa pakai mushaf saja, hari ini banyak sekali. Banyak sekali. Asal ada kemauan pasti ada. Maka Zaid bin Sabit menegaskan seperti itu, bahwa pekerjaan mengumpulkan Al-Quran ini bukan perkara mudah, ini berat. Maka Zaid berkata, aku berkata, bagaimana kalian berdua akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Zaid juga awalnya pun dia nggak langsung terima, dia tetap menolak juga, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar. Dia menjawab, demi Allah ini baik, kata Sayyidina Umar. Abu Bakar terus meyakinkanku sehingga Allah melapangkan dadaku kepada apa yang dia telah lapangkan Abu Bakar. Dan Umar kepadanya, aku pun menelusuri Al-Quran. Aku mengumpulkannya dari pelepah kurma, dari batu yang pipih. Pelepah kurma seperti pelepah ini Pak, seperti pelepah kelapa gitu ya, kurang lebihnya lah ya, pelepah kurma. Terus ada di batu pipih, berarti batu yang tipis. Tapi nggak semua batu juga, bisa juga ada batu yang gampang, agak lebih gampang ditulis juga. Batu pipih. Kemudian dan dada manusia itu orang-orang yang hafal Al-Quran. Sampai aku mendapatkan akhir surat Taubah bersama Al-Huzaimah. Ini riwayat, ini kisah ketika Sayyidina Abu Bakar awal mengumpulkan mushaf. Nanti kalau yang menuliskan ini mengumpulkan Al-Quran. Namun nanti, Al-Quran ini nanti setelah dikumpulkan ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal disimpan di rumah Hafsah. Dari rumah Hafsah kemudian dikasihkan kepada Sayyidina Utsman. Masa Sayyidina Utsman lah dibuat mushaf sebanyak 3 mushaf yang memang ditulis di atas seperti lembaran kertas. Nah itu sudah mulai dituliskan. Yang Sayyidina Abu Bakar lakukan belum ditulis bentuk mushaf, tapi dikumpulkan jadi satu. Ada dia pelepah kurma, ada di batu, jadi masih besar Pak ya. Penyimpanannya itu masih sedikit ruang yang dibutuhkan. Nanti ketika zaman Sayyidina Utsman baru beliau mendapati sahabat-sahabat berbeda dalam membaca Al-Quran. Al-Quran hari ini kita baca pun Pak, itu sudah sangat dipermudah. Sudah dikasih titik antara ba, ta, ya, antara ba dengan ya, kan dua sama-sama titik di bawah tuh, antara ta dengan sa. Nah, sekarang udah dikasih titik antara ja, ha, kho, jim. Dulu nggak ada titik. Kalau nggak bisa bahasa Arab gimana bacanya? Bingung. Dulu nggak ada titik. Makanya nanti yang mushaf Utsmani, makanya mushaf yang kita pegang hari ini itu mushaf yang ditulisnya sebagaimana ditulis dulu zaman Sayyidina Utsman. Makanya disebut dengan mushaf Utsman. Itu baru diberi ada tanda titik, ada harokatnya, sehingga antara yang hafal di Jazirah Arab dengan di luar Jazirah Arab itu sama. Karena pernah pada masa beliau nanti ada selisih cara membacanya. Karena masih zaman sahabat sehingga masih banyak yang hafal Quran, merujuk semuanya kepada yang hafal Al-Quran. Barulah Sayyidina Utsman menulis dengan baik pada masa itu. Bukan Arab dulu, dan kita ini dari cross check sama Jibril yang bukan ini.
Bahaya pertanyaannya. Gini Pak, Cek. Al-Quran ini mutawatir turunnya. Jalurnya itu dari Jibril langsung ke Rasulullah, kemudian langsung ke para sahabat. Al-Quran yang ditulis ini landasannya itu adalah landasan yang dipakai pada zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Jadi kalau ditanya apakah sudah di-cross-check, ya zaman Rasulullah sudah di-cross-check. Ya, kalau zaman pas sahabat nggak turun lagi, Jibril repot kalau turun Jibril aja. Nanti ada yang ngaku ada yang merasa Nabi lagi susah. Nah, Jibril udah nggak turun lagi Pak. Tapi itu dibimbing oleh wahyu. Dan hurufnya nomor gundul beda. Kalau pada titik kan gundul nggak ada. Ya. Kalau Arab gundul itu sebenarnya apa saya bilangnya? Titiknya ada tanda baca nggak? Kalau Arab gundul itu Pak lebih ke karena sebenarnya asal bahasa Arab itu nggak ada harokat. Kenapa orang bisa baca? Karena dia udah hafal harokatnya. Kitabun kan udah hafal ya. Kalau nggak hafal harokatnya, orang bisa baca katabun. Bisa aja baca gitu kan nggak salah. Kalau orang nggak bisa, belum nggak pernah hafal, kenapa harus i? Kenapa nggak k? Kenapa nggak u? Kan nggak ada masalah, ya kan? Nah, jadi seperti itu nanti, kalau kita belajar bahasa Arab nanti kita akan paham. Oh, karena kita hafal kosakata ini pas baca Arab gundul, oh ini harokatnya begini, harokatnya begini. Nah mungkin nanti ditambah nahwu shorof. Nahwu itu kita cuma untuk mempelajari ini fathah, apa ini kasroh, apa ini sukun. Cuma apa itu ya? Fathah, kasroh, sukun, doma. Iya. Cuma pingin tahu 4 hal ini, tapi kitabnya tebel, nggak kelar-kelar belajarnya. Kalau shorof kita belajari untuk pergantian dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Fa'ala, fa'alu, fa'alata, kata merubah. Baik. Nah, jadi kalau ditanya kapan pengumpulan Al-Quran pertama sekali masa Sayyidina Abu Bakar yang diusulkan oleh Sayyidina Umar. Kapan penulisan Al-Quran pertama sekali? Pada masa Sayyidina Utsman bin Affan. Nanti beliau tulis 3 mushaf. Satu disebut sama beliau, 2 lagi dikirim ke daerah yang jauh. Baik, kemudian masuk bahasan kita wasiat Sayyidina Abu Bakar sebelum wafat. Maka Sayyidina Abu Bakar sebelum beliau wafat, beliau udah punya firasat gitu, ini saya udah dekat nih kematian saya. Maka beliau bertanya kepada para sahabat-sahabat, siapa kira-kira yang layak menjadi khalifah kalau saya meninggal? Maka beliau bertanya kepada beberapa orang sahabat. Di antaranya adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Tanya, jadi nggak 1-2 orang, tanya beberapa orang. Terakhir tanya kepada Sayyidina Utsman bin Affan, wahai Utsman, ya, seandainya aku nanti meninggal, siapa kira-kira yang layak untuk menggantikanku? Maka kata Sayyidina Utsman, Umar. Nggak ada lagi orang lain. Umar yang layak menjadi khalifah. Kenapa beliau berfirasat? Kenapa beliau menunjuk khalifah setelah beliau? Karena nggak pingin kejadian, karena beliau khawatir kalau nggak ditunjuk itu berpotensi terjadi perang lagi nanti. Karena kan beliau baru selesai memadamkan peperangan, ya. Orang-orang yang enggak berzakat, orang yang murtad, orang yang ngaku nabi itu diperangi semuanya. Beliau Sayyidina Abu Bakar hanya 2 tahun memerintah, tapi semua gejolak-gejolak yang terjadi itu beliau padamkan, sanggup beliau padamkan.
Itu luar biasa. 2 tahun mengkondisikan negara, kalau bahasa kita mungkin seperti dulu Krismon ya. Kalau seandainya bukan Habibie presiden kita, itu banyak masa itu ya. Beliau mengambil langkah-langkah dalam waktu beberapa saat, rupiah yang dari harga dari berapa ribu gitu ya, jadi 15.000 ya. 18. Beliau cuma berapa tahun tuh? Setahun atau 2 tahun. Beliau tekan kembali sampai menjadi di bawah 10.000 gitu ya, semasa pemerintahan beliau. Kita ngerasain bagaimana Krismon dulu ya, itu luar biasa, penjarahan, pembunuhan. Nah, ini kita yang merasakan seperti itu aja ngeri gitu ya, mencekam. Apalagi masa itu orang sedikit konflik main padam gitu. Makanya Sayyidina Abu Bakar khawatir kalau nggak ditunjuk langsung ini berpotensi terjadi. Makanya beliau langsung menunjuk Sayyidina Umar sebagai pengganti kalau beliau meninggal. Maka beliau berwasiat manggil Sayyidina Utsman untuk menuliskan wasiatnya. Maka ketika itu datang Sayyidina Utsman kepada Sayyidina Abu Bakar dan dia menuliskan wasiat Sayyidina Abu Bakar dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah apa yang diwasiatkan oleh Abu Bakar bin Abi Quhafah di akhir hayatnya ketika hendak meninggalkannya dan mulai masuk ke alam akhirat, di mana di sana orang-orang kafir akan beriman, orang fajir akan menjadi yakin, dan orang yang berdusta membenarkan. Sesungguhnya aku mengangkat atas kalian. Nah, sampai di kalimat ini kan belum disebut namanya. Sampai di kalimat ini Sayyidina Abu Bakar pingsan. Sampai di kalimat ini Sayyidina Abu Bakar pingsan. Sayyidina Utsman yang ditugasin untuk menulis wasiat khawatir jangan-jangan meninggal, sedangkan nama belum disebutin. Maka Sayyidina Utsman langsung nulis namanya sendiri. Maksudnya nulis nama Umar, mengangkat Umar sebagai khalifah. Tidak lama setelah itu Sayyidina Abu Bakar ternyata siuman lagi, bangun lagi. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, coba baca tadi yang saya tulis, coba baca yang kamu tulis gitu ya. Maka Sayyidina Utsman baca tuh sampai akhir membaca, saya mengangkat Umar sebagai khalifah setelahku. Kata Sayyidina Abu Bakar, itu yang aku ingin tulis tadi, itu yang disebut tadi, tapi kedua pingsan. Kata Sayyidina Abu Bakar, terima kasih ya. Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Sayyidina Utsman, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan atas jasa baikmu kepada Islam dan kaum muslimin. Ini ucapan terima kasih Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Utsman. Karena apa? Dia langsung menulis sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Lalu Abu Bakar menetapkannya dan memerintahkan Utsman untuk membawa keluar surat wasiat tersebut. Mengetahui bahwa nama yang tertulis dalam wasiat itu adalah Umar, maka orang membacanya. Kemudian pada detik-detik terakhir Sayyidina Abu Bakar, diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya awal sakitnya Sayyidina Abu Bakar ini adalah bahwa beliau mandi. Nah, ini hati-hati nih ya. Beliau mandi sedangkan kondisi beliau sedang kurang sehat. Sehingga menyebabkan beliau mandi bukan kurang sehat. Beliau mandi hari ini adalah hari yang sangat dingin. Jadi kalau dingin jangan mandi. Berpotensi ya, berpotensi sakit. Jangan main.
Paling enggak kalau mandi pakai air panas gitu ya. Pakai air panas. Hari itu adalah hari yang dingin. Maka Abu Bakar demam selama 15 hari tidak menghadiri sholat. Dia meminta Umar untuk menggantikannya. Orang-orang menjenguknya dan orang yang paling tekun di sampingnya adalah Utsman. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar sakit demam 15 hari, beliau minta yang menggantikan menjadi imam beliau adalah Sayyidina Umar. Sebenarnya dari khalifah dari Rasulullah ke Sayyidina Abu Bakar, isyarat penunjukan khalifah itu sudah kelihatan lewat siapa yang ditunjuk menjadi imam dulu seperti itu, Pak. Jadi pemimpin itu ya bukan hanya bisa memimpin, tapi pemimpin yang sanggup menjadi imam sholat. Nah, calon kita ada berapa orang yang sanggup menjadi imam sholat? Calon kita, Pak. Calon kita nih. Calon kita 3 orang nih yang sanggup mimpin sholat, yang sanggup. Ada berapa orang? Ada 2, ada 1. 1, 2, 3. Maka jika misinya memang yang sanggup untuk mimpin sholat, karena selama 2 tahun Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, beliau yang setiap Jumat yang jadi khatib Jumat. Pemimpin itu harus bisa jadi imam, harus sanggup jadi khatib Jumat. Ada yang lain? Ada ya? Pabri. Gimana ada yang lain? Cuma 1 ya? Dari 3 cuma ada 1 ya? Nah, maka benar-benar memilih itu bukan hanya satu pemimpin, tapi tahu paham agama, sanggup untuk menjadi imam sholat. Maka sebelum beliau meninggal sakit 15 hari, kemudian beliau memanggil Aisyah. Ya, beliau memanggil Aisyah. Ketika Abu Bakar sakit yang akhirnya membawa kepada kematiannya, dia berkata, lihatlah apa yang bertambah dari hartaku sejak aku menjadi khalifah. Ambillah harta itu dan serahkan kepada khalifah setelahku. Jadi Sayyidina Abu Bakar berpesan, lihat harta apa yang bertambah dari hartaku sejak aku menjadi khalifah. Apa yang bertambah? Cuma 3 saja, Pak. Pertama hamba saya, yang kedua 1 ekor unta, yang ketiga itu sambil kita baca ini. Nah, yang 1 hamba saya, kemudian yang kedua adalah seekor unta yang biasa digunakan untuk menyerang kebunnya. Ya, 2 ternyata. Maka kami menyerahkan keduanya kepada Umar. Jadi beliau selama menjadi khalifah cuma 2 itu saja yang pertama. 2 tahun seorang penguasa negeri, dan beliau tidak pernah ngambil harta dari, nggak pernah ngambil gaji dari negara. Jadi kalau ada hari ini pemimpin yang ngambil gaji dari negara biasa. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dari dulu pun 1400 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu beliau nggak ngambil gaji dari uang negara. Dari mana gajinya? Dari hasil perdagangannya. Walaupun nanti ada riwayat yang menyebutkan beliau sejak menjadi khalifah, beliau sudah menyerahkan seluruh dagangannya ke orang lain diurusin. Jadi beliau sama sekali nggak megang lagi. Jadi dia fokus ke urusin negara. Tapi hak gaji dari negara beliau nggak ngambil dari hasil keuntungan perdagangan dagangnya dia, dagangan beliau. Maka kami menyerahkan keduanya kepada Umar. Setelah Khalifah Abu Bakar meninggal, hamba saya tadi dan juga unta tadi itu diserahkan kepada Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar?
sungguh Abu Bakar ini telah memberatkan orang setelahnya untuk mengikutinya. Gimana caranya ngalahin? Gak ada cara. Jadi Sayyidina Umar itu selalu melihat Sayyidina Abu Bakar itu nggak ada celah untuk bisa mengalahkan ibadahnya Sayyidina Abu Bakar. Ya, sampai beliau mau meninggal pun harta yang beliau miliki disuruh serahkan kepada khalifah setelahnya. Dan juga beliau memanggil Aisyah dan beliau berkata, Aisyah, dulu aku pernah memberikan kamu sebuah kebun gitu ya. Kemudian kata beliau, aku merasa ada kok kurang pas. Maka aku berharap kalau nanti aku meninggal, tolong kebun itu serahkan kepada ahli waris. Maksudnya kebun yang pernah diserahkan kepada Aisyah diserahkan kepada keluarga besarnya, dibagi rata, dibagi sesuai dengan furudul muqaddarahnya, sesuai dengan hukum faraidnya. Jadi beliau meminta Aisyah seperti itu. Kata Aisyah, baik ayah, ya, akan aku laksanakan apa yang kau perintahkan. Kemudian setelah Sayyidina Abu Bakar sakit selama 15 hari sampai tiba hari Senin malam Selasa. Hari Senin malam Selasa tanggal 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Berarti apa? 2 tahun pas setelah kematian. Enggak 2 tahun pas, karena kalau Nabi kan 12 Rabiul Awal, Sayyidina Abu Bakar 22 Jumadil Akhir, tapi 2 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Aisyah berkata, Abu Bakar berkata kepadaku, di hari apa Rasulullah wafat? Nanya, wahai Aisyah, Rasul wafat kapan? Hari Senin malam Selasa. Kemudian Abu Bakar berkata, apa yang Allah kehendaki sesungguhnya aku berharap wafat malam ini. Jadi beliau pun meminta wafat sebagaimana wafatnya Rasulullah. Kemudian Abu Bakar bertanya lagi, dengan apa kalian mengkafani beliau? Aisyah menjawab, 3 helai kain suhuliyah yamaniyah. Berarti 3 helai kain. Nabi dikafankan dengan 3 helai kain dari Yaman. Ya, 3 kain kafan dari Yaman, tanpa gamis dan surban. Artinya memang seperti yang kita pakai sekarang, ya, kain kafan sama, tanpa gamis dan surban. Maka Abu Bakar berkata, lihatlah pakaianku ini, padanya terdapat celupan safar atau tanah merah, maka cucilah ia lalu tambahkan 2 helai yang lain. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kalau Nabi dikafankan dengan 3 helai kain dari Yaman, tapi Sayyidina Abu Bakar minta dikafankan beliau dengan jubah beliau selebar, tapi kotor nih jubahnya, tolong dicuci dulu nanti ya, cuci dulu. Kemudian berarti kan baru selesai 1 kain, tambah 2 kain lagi. Kata Aisyah, ya wahai ayahku, jubahmu itu sudah sobek-sobek, gak mungkin kami kafankan kau dengan jubah itu. Kata Sa'ab, biarkan kami membeli kain kafan yang baru. Apa kata saya? Kain baru itu buat orang yang masih hidup. Buat yang sudah meninggal ini ngapain baru-baru? Toh untuk nunggu akhirat doang kok. Ini hanya untuk menunggu akhirat. Nah, gimana Pak? Udah siap kain kafan di rumah? Ya, tidak berbeda kami. Perlu Pak siapin Pak. Jadi bukan hanya di majelis saja. Kalau saya itu kalau lagi ngurus dasar potongan-potongan itu pasti saya kepelin Pak, saya masukin kantong, saya simpen dulu potongan-potongannya. Buat jimat Pak. Biar apa tuh Pak? Ustaz? Hah? Itu apa gunanya? Biar sadar kalau kita akan mati.
di lemari buku saya. Tanya istri apa, nggak saya kasih tahu. Takut kalau dia tahu. Ini dari jenazah yang ini dari jenazah yang ini dari jenazah yang ini. Kalau tahu repot. Jadi udah gantung aja, cukup diri sendiri aja tahu. Jadi sekali nanti coba ikut motong kainnya pasti ada apakah talinya yang sisa selembar dua lembar gitu ya. Ambil aja, nggak apa-apa. Yang jangan yang sudah masuk kuburan copot. Kalau yang masih dipotong-potong ini kan sampah sebenarnya dibuang. Cuma saya buang sambil simpan aja. Nah, cuma kalau kafan sendiri pingin punya cita-cita pengen nyiapin dulu masa itu. Kapan-kapan nanti datang Israel, bawa udah nggak repot ya. Kayak kafan ada dulu kan. Tinggal yang angkatnya yang gede-gede. Gitu Pak. Ya, jadi Sayyidina Abu Bakar sendiri ketika beliau meninggal sudah menyiapkan, bukan menyiapkan ya, minta dikafankan dengan baju gamis yang beliau punya yang sudah agak kotor gitu ya. Kemudian juga, tapi kotor di sini bukan najis, artinya beliau minta dicuci dulu. Terus yang bolongan-bolongan nggak apa-apa, ditambal atau apalah gitu. Maka beliau mengatakan seperti itu. Jadi pakai baju ihram boleh Ustaz? Nah, baju ihram dikafankan pakai ihram boleh saja. Boleh. Kalau yang sedang umroh sedang haji kan langsung dengan ihram ya. Cuma kan kain ihram cuma satu lembar. Ya berarti butuh dua lembar lagi tetap. Boleh campur ihram dua apa atas bawah? Atas bawah. Tapi yang panjang nggak yang bawah? Ya. Panjang juga. Sama atas bawah. Sama ya. Atas bawah. Berarti bisa dipakai dua dan tinggal setengah satu lembar. Satu lembarnya kain biasa. Sarung aja Pak. Tapi nggak usah berwarna Pak ya. Nanti waduh, karena cinta dengan satu warna minta diwarnain. Tapi kita kepala apa gimana? Putih aja Pak. Ya setelah WLI aja baru deh, WLI. Kemudian di riwayat yang lain kata Aisyah, Sayyidina Abu Bakar bertanya, bapaknya bertanya kepada Aisyah, hari apa ini? Mereka menjawab Senin. Dia berkata, Sayyidina Abu Bakar berkata, jika aku meninggal malam ini, jangan tunggu esok hari, karena hari dan malam yang paling aku cintai adalah yang paling dekat dengan Rasulullah. Begitu cintanya beliau dengan Rasul. Ini kita meninggal hari ini masih memutar, ada saudara yang sana belum datang, nunggu beberapa hari, kasihan jenazah. Ya kalau cuma nunggu sana meninggal malam agak kesulitan juga ngurusin malam kayak apalagi kalau untuk mandikan kafanin bisa, tapi kalau untuk menguburkan mungkin kondisinya dan lain sebagainya, apalagi lagi musim hujan begini, nunggu besok pagi oke lah. Kalau bisa nyampe besok pagi oke. Tapi kalau harus nunggu sampai sehari lagi gitu ya, 24 jam lagi, kasihan jenazahnya. Kasihan. Karena doa kita sebenarnya ya nggak mesti harus lihat jenazah baru doa gitu ya. Ya cukup lah. Ya mendoakan langsung, kalau udah meninggal langsung datang ke kuburan, doain ke kuburannya apa. Kasihan kalau ditunggu sampai sehari berikutnya gitu untuk dimakami. Kemudian maka Sayyidina Abu Bakar wafat pada usia 63 tahun, sama seperti Rasul ya. Rasul pun wafat umur 63. Karena Sayyidina Abu Bakar lahir 3 tahun setelah peristiwa pasukan Abraha. Karena memang selisih umur Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi itu hanya 2 tahun, 2 sampai 3 tahun, dekat. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pun berwasiat, kalau nanti aku meninggal yang memandikanku adalah Asma binti Umais. Ini istri beliau terakhir. Jadi kalau kita meninggal
boleh dimandikan oleh istri. Sama seperti halnya ketika Aisyah sedang sakit gitu ya. Waktu Nabi lagi sakit, Aisyah kan itu sakit kepala juga. Kata Nabi, wahai Aisyah, kalau nanti engkau mati duluan, engkau wafat duluan, aku yang akan memandikanmu. Begitupun sebaliknya, kalau aku meninggal duluan, kamu bisa memandikanku. Boleh. Istri, kalau istri apa yang memang yang dilihat? Udah semua. Gak apa-apa. Boleh, ya, boleh. Ya, memandikan suaminya. Hah? Nah, begini, kan bisa nanti wudhu terakhir, Pak. Kan wudhu itu 2 kali ya biasanya kalau pakai jenazah, di awal sama di akhir. Pasti yang di akhirnya sudah akan disentuh lagi. Walaupun nanti dalam bab fikih sendiri itu nanti ada urutan keluarga siapa yang paling berhak gitu ya. Ada saudara laki-lakinya, karena kalau masih ada orang tua yang orang tuanya, kemudian anak laki-lakinya, diutamakan yang laki-laki. Tapi ini bukan keutamaan. Namun kalau nggak ada orang lagi siapa yang mau memandikan, maka istrinya boleh memandikan. Ataupun sebaliknya. Ya, tapi kalau ditanya keutamaan, kalau kita balik ke masalah fikih, tetap nanti yang perempuan lebih utama dimandikan oleh perempuan dari keluarga terdekat, anak, orang tua, anak. Nah, itu silakan. Kemudian yang terakhir ini adalah pesan dari kalimat abadi dari Ali, dari Sayyidina Ali setelah Sayyidina Abu Bakar wafat. Dari Usaid bin Safwan, ia berkata, ketika Abu Bakar wafat, jasadnya ditutup dengan kain. Madinah berguncang dengan isak tangis mirip hari ketika Rasulullah wafat. Karena Sayyidina Abu Bakar ini sangat dicintai, bukan hanya oleh para sahabat-sahabat, juga sampai anak-anak sayang sama dia. Dia berkata, Ali bin Abi Thalib datang, lalu dia berdiri di atas rumah di mana Abu Bakar wafat. Dia berkata, semoga Allah merahmatinya, wahai Abu Bakar, engkau adalah orang yang dekat dengan Rasulullah. Jadi gini, ketika ada orang meninggal, maka sunnahnya adalah ada orang, baik dari keluarga atau dari saudara atau teman terdekatnya, yang menceritakan kebaikan-kebaikan mayit ini. Menceritakan kebaikan-kebaikan mayit. Yang pertama, kenapa menceritakan kebaikan tersebut? Supaya itu menjadi hujjah nanti di hadapan Allah bahwa ini orang baik. Terus yang kedua, semoga menjadi pelajaran bagi kita yang masih hidup, bisa mengikuti amalan-amalan baik si baik. Jadi bukan hanya kalau kita hari ini kan cuma bilang apakah dia orang baik, khair, ahli khair, khair. Sebenarnya sunnahnya bukan hanya mengucapkan itu, tapi mengucapkan, menceritakan kebaikan-kebaikan dia, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah merahmatinya, wahai Abu Bakar, engkau adalah orang yang dekat dengan Rasulullah, teman akrab beliau, tempat beliau berkeluh kesah, orang kepercayaan beliau, pemegang rahasia beliau, dan penasehat beliau. Engkau adalah orang yang pertama masuk Islam, orang yang paling ikhlas imannya, orang yang paling kokoh keyakinannya, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling berjasa dalam agama, orang yang paling menjaga Rasulullah, orang yang paling peduli kepada Islam, orang yang paling baik persahabatannya, orang yang paling banyak keunggulannya, orang yang paling utama pelopornya, orang yang paling tinggi derajatnya, orang yang paling dekat wasilahnya, orang yang paling mirip dengan Rasulullah pada akhlak dan perilakunya, orang yang paling mulia kedudukannya, paling tinggi di sisi beliau, paling mulia di sisi beliau. Semoga Allah membalasmu atas kebaikanmu kepada Rasulullah
dan kepada Islam dengan balasan terbaik. Engkau membenarkan Rasulullah pada saat orang-orang mendustakan beliau. Di sisi beliau engkau ibarat penglihatan dan pendengaran. Allah Ta'ala menamakanmu dalam kitabnya As-Siddiq. Di ayat di surah Az-Zumar ayat 33 ini Allah menyebutkan, jadi As-Siddiq gelar buat Abu Bakar sendiri itu langsung disematkan oleh Allah, memberikannya kepadanya. Walladzi ja'a bisidqi wa saddaqa bihi. Ini mengisahkan tentang Sayyidina Abu Bakar. Masih banyak nih Pak, masih ada setengah halaman semua kebaikan Sayyidina Abu Bakar. Maka hari ini Pak, lihat kiri kanan kita siapa yang kita tunjuk nanti ketika kita meninggal menceritakan kebaikan kita. Wasiat Pak sekarang. Beneran Pak. Ketika kita nanti meninggal, kalau ustaz yang imamin kadang kan nggak tahu siapa kita gitu, nggak tahu banyak. Tapi teman-teman kita ini yang tahu kita siapa. Kalau saya meninggal gitu, maka nunjuk Pak. Nanti yang ngomong berdua Pak. Nanti kalau saya meninggal tolong ya ceritain kebaikan saya. Gantian. Siapa yang paling duluan gitu. Ya, ini semua dalam rangka menjadi hujjah kita nanti di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, semoga kebaikan kita ini menjadi amalan buat orang yang masih hidup. Semoga menjadi seperti orang jenazah ini. Kemarin waktu kita melihat Bapak Ivan ya, bagaimana wafatnya ibunda beliau di hari Jumat, itu kan orang-orang terpilih Pak bisa melihat hari Jumat. Apa amalan beliau? Beliau cerita begini, banyak sedekah begini. Ini kan menjadi amalan baik almarhumah yang bisa kita ambil kalau kita ingin seperti itu. Ya wallahu a'lam. Insyaallah selesai sudah kisah Sayyidina Abu Bakar. Insyaallah pertemuan berikutnya kita nanti akan masuk kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan.